Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan membahas terkait dengan sistem pemrosesan transaksi data. Jadi seperti apa sih sistem pemrosesan transaksi data pada Sistem Informasi Manajemen? Itu akan saya bahas pada slide berikut ini. Check it out. Pada materi kali ini saya akan membahas terkait dengan 3 outline. Yang pertama yaitu pengertian sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, komponen pemrosesan transaksi, dan yang ketiga yaitu aplikasi sistem informasi. Pertama ada pengertian sistem pemrosesan transaksi. Dalam sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System atau yang biasa disingkat dengan TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau misalnya pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama dan pertama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Ada 2 alasan adanya sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama yaitu untuk pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Yang kedua, untuk manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum dijadikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data yaitu seperti klasifikasi, sortir, perhitungan, pengiktisaran, penyimpanan data, dan penyimpanan dokumen. Teknik pengolahan data yang biasa diperoleh ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8.00 sampai dengan jam 12.00, kemudian diproses mulai jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Yang kedua ada online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga ada real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan data dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang keempat ada inline processing, biasa juga disebut sebagai hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya, pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui pos atau point of sale langsung dilakukan online. Tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Yang kedua ada komponen pemrosesan transaksi. Seperti layaknya suatu sistem, komponen pemrosesan terdiri dari input, proses, penyimpanan, dan output. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diperoleh, terlebih dahulu kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data-data transaksi ini tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Selanjutnya ada proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka dapat digunakan jurnal umum.
Tapi jika perusahaan mulai membesar dan aktivitas perusahaan bertambah, tidak dapat lagi digunakan jurnal umum. Harus digunakan jurnal khusus. Misalnya, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut dengan posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Yang terakhir ada keluaran. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen peringatan, pengiriman, faktur, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan dari komponen keluaran adalah keuntungannya bahwa biasanya proses transaksi sangat cepat. Biasanya tidak memakan beberapa detik, namun jika ada banyak file dalam antrian, waktu yang dibutuhkan untuk memproses data mungkin mengambil panjang. Kekurangannya membutuhkan biaya yang besar. Penyimpanan terdapat macam-macam file penyimpanan. Yang pertama ada master file. Master file merupakan kumpulan catatan atau record yang bersifat tetap dan berisi data yang selalu disesuaikan dengan keadaan. Dalam operasi manual, master file setara dengan buku besar dan buku besar pembantu. Yang kedua ada file transaksi, yaitu kumpulan catatan transaksi yang terjadi yang digunakan untuk mengupdate master file. Dalam operasi manual, file transaksi ini sama dengan jurnal. Yang ketiga ada file index. File index merupakan master file yang berisi data yang digunakan dalam proses menyesuaikan suatu master file. C. File pelanggan atau berisi nomor pelanggan, alamat, maksimum kredit, dan lain-lain digunakan sebagai petunjuk untuk menyesuaikan file piutang atau master file. Dan yang keempat ada file tabel. Suatu master file yang berisi data yang digunakan sebagai reference dalam memproses suatu file. Biasanya berisi data yang bersifat tetap yang digunakan dalam perhitungan-perhitungan, seperti file gaji karyawan yang digunakan untuk menyusun daftar gaji, file tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung potongan pajak penghasilan karyawan. Yang ketiga yaitu aplikasi sistem informasi. Dalam aplikasi sistem informasi, saya akan mengulik terkait dengan 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian aplikasi, kedua paket aplikasi, dan yang ketiga yaitu jenis-jenis aplikasi. Pengertian aplikasi. Aplikasi program siap pakai, program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Contoh-contoh aplikasi ini adalah program pemroses kata dan web browser. Aplikasi akan menggunakan sistem operasi atau OS, komputer, dan aplikasi yang lainnya yang mendukung. Yang kedua ada paket aplikasi. Jika semula upaya penggunaan teknologi informasi selalu identik dengan pengembangan aplikasi dari awal yang tentunya membutuhkan waktu, saat ini konsumen cenderung untuk membeli menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah tersedia di pasaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini diharapkan akan dapat meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam implementasi teknologi informasi. Garis besar, penggunaan sistem informasi dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada penerapan paket aplikasi yang standar atau COTS, yaitu commercial off the shelf. Ini merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan oleh vendor tertentu untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai macam proses bisnis. Yang kedua ada pengembangan sistem secara in-house, yaitu adalah suatu sistem yang dikembangkan hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari satu instansi atau industri tertentu. Dan yang ketiga ada sistem joint venture, yaitu gabungan antara penerapan aplikasi standar dengan pengembangan in-house. Yang ketiga yaitu jenis-jenis aplikasi. Banyak paket baru atau paket dengan konsep-konsep baru perangkat lunak yang dibaut. Industri perangkat lunak bergerak sangat cepat dalam lingkungan persaingan dan penemuan baru dengan memproduksi perangkat lunak sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang kita perlukan. Tentu saja kita tidak mungkin mendaftar semua jenis paket aplikasi yang berguna yang beredar di pasar. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah beberapa paket umum yang penting saja. Yang pertama yaitu paket WP. Jenis
Khususnya bagi komputer atau komputer personal telah melakukan revolusi perubahan pada word processing yang terdiri dari pembuatan dokumen seperti surat, laporan, newsletter, memo, dan buku. Paket WP adalah perangkat lunak yang membuat komputer dan alat cetak dapat melakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan oleh mesin ketik dengan berbagai kelebihannya. WP mengaplikasikan tenaga komputer sehingga manusia dapat mengekspresikan pikiran mereka secara efisien dalam bentuk tulisan. Yang kedua yaitu spreadsheet elektronik. Banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak komputer untuk membuat buku besar akuntansi elektronik dengan spreadsheet. Manajer atau akuntan dapat menggunakan spreadsheet yang dikomputerisasikan untuk mengorganisasikan data ke dalam bentuk baris dan kolom serta melakukan perhitungan matematika. Spreadsheet elektronik adalah jenis paket aplikasi yang pertama didesain dan dilaksanakan pada mikrokomputer yang kemudian diadaptasi sehingga menjadi terkenal dan berguna bagi mikrokomputer dan mainframe. Yang ketiga, paket file manager dan database. Berbeda dengan program spreadsheet, paket file manager dan database mulai digunakan pada mainframe sebelum kemudian dikembangkan pada mini komputer. Yang keempat, ada paket grafik. Program komputer dapat juga menerjemahkan data ke dalam bentuk grafik atau gambar. Grafik komputer berguna untuk memperagakan informasi keuangan dan membuat perbandingan antar perusahaan atau kinerja dalam tahun yang berbeda. Grafik akan menambah kejelasan dan penekanan serta sangat berguna baik laporan secara tertulis maupun presentasi lisan. Yang kelima, paket matematik dan statistik. Komputer, bagaimana namanya komputer, biasanya digunakan untuk menghitung, terutama mainframe untuk memecahkan masalah matematik statistik sebagai bagian dari komputer. Perangkat lunak matematik digunakan untuk menangani berbagai jenis kalkulasi yang kompleks dan kebanyakan sangat sukar dan tidak mungkin dikerjakan dengan tangan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu paket bisnis dan keuangan. Perusahaan menggunakan komputer untuk mengerjakan berbagai tugas dengan cepat, efisien, dan akurat. Aplikasi komputer yang sangat terkenal adalah penggajian, penyimpanan catatan, pengawasan persediaan, penjadwalan, pengolahan surat elektronik, dan pemasaran per relasi.